apa kayak melihat anak-anak pengen belajar, pengen tumbuh, itu saya kayak termotivasi untuk tetap mengajar di sini. Kita kasih pembelajaran, dapat materi di perkuliahan, terus kita terapkan, itu anak-anak kok antusias, kok senang gitu. Saya jadi merasa apa ilmu saya bermanfaat. Dan tiap hari masuk itu saya juga merasa senang meskipun jaraknya jauh, itu nggak kerasa. Kalau menceritakan yang lalu juga terharu karena bisa sampai di titik saat ini juga nggak mudah. Perkenalkan, nama saya Wanda Yunita Sasi, asal rumah di Kidangpang, Wajak. Kidangpang dari sini tuh berapa menit? Setengah jam. Kalau dulu awal saya mengajar ke sini menempuh perjalanan sekitar 40 menit sampai 45 menit karena belum terbiasa. Terus juga jalannya kan belum terlalu mulus, jadinya menempuh waktu selama 40 menit. Oh, iya. Kalau sekarang paling cepat itu 20 menit. Berarti berangkat dari rumah jam berapa, Bu? Berangkatnya kita jam setengah 7, nyampe sini kadang jam 7 pas, kadang jam 7 lebih 5 menit. Oh, iya. Mengajar di sini mengajar? Mengajar guru kelas 2. Guru kelas 2. Berarti semua mapel nih? Semua mapel. Semua mapel. Bisa diceritakan dulu kok bisa mengajar di sekolah SD Sabilul Huda? Gitu? Oh ya, jadi dulu sewaktu saya di bangku perkuliahan semester 4, saya mendapat info dari teman sebangku kalau bahwasanya di daerah sini itu masih membutuhkan guru, yang mana yayasannya baru berdiri, baru merintis, jadi muridnya sudah ada, gurunya belum ada. Jadi kita diusulkan untuk kesini, dibawa ke sini. Semester 4? Masih semester 4. Berarti semester 4 sudah mulai mengajar? Sudah mulai mengajar. Jadi guru kelas 2. Kelas 2? Iya, karena dulu awal saya masuk itu masih SD-nya masih 2 kelas. Masih ada kelas 1 dan kelas 2. Kebetulan saya masuk sama teman saya, itu kita langsung masuk di kelas 2, masuk di kelas 1. Langsung jadi guru kelas. Ya, sambil berjalannya waktu kita mengajar juga mencari ilmu. Alhamdulillah tahun ini kita selesai menempuh pendidikan perkuliahan. Sudah lulus. Berarti sudah berapa tahun itu? Sudah 3 tahun. 3 tahun mengajarnya di sini. 3 tahun mengajar di sini. Nggih. Dulu pas waktu pertama kali tahu kalau sekolahnya ngapunten seperti ini, dengan kondisi yang seperti ini, pripun, Bu? Saya shock karena dulu di bawah teman saya itu semakin ke timur, apakah ada perkampungan, apakah gimana. Sempat ragu karena dulu di atas itu kayak nggak ada tanda-tanda ada sekolah, ada yayasan. Terus ketika masuk ke sini, terus baru terbukalah, oh ternyata ada sebuah yayasan. Meskipun sekolahnya baru merintis, tapi TPK-nya sudah maju. Saya diberi motivasi oleh teman saya juga, dikuatkan juga kalau di sini tuh masih merintis. Terus juga berjuang dari nol. Terus saya belajar. Oh, gitu ya. Dulu kan niatnya cuma mengamalkan ilmu. Jadi ya nggak niat cari bayaran apa-apa, cuma biar tidak menganggur di rumah, terus juga biar bisa mengamalkan ilmu, biar punya kegiatan, terus juga sama anak-anak biar lebih dekat lagi. Berarti sama orang tua disupport juga nggih? Disupport, tapi ya agak khawatir karena kan jaraknya jauh. Terus kalau dulu kan 1 minggu cuma masuk 4 kali, mulai Senin sampai Kamis. Sekarang sudah mulai full. Kalau boleh tahu, motivasi yang menguatkan jenengan sampai akhirnya 4 tahun mengajar di sekolah ini apa, Bu? Melihat anak-anak yang begitu haus akan ilmu, menurut saya. Bisa dikeluarkan aja nggak apa-apa, Bu? Ada kayaknya mau mengeluarkan, jenengan keluarkan nggak apa-apa, cerita. Itu kan kayak melihat anak-anak pengen belajar, pengen tumbuh, itu saya kayak termotivasi untuk tetap mengajar di sini. Gitu. Anak-anaknya? Dari anak-anaknya. Karena kan kita kasih pembelajaran, dapat materi di perkuliahan, terus kita terapkan, itu anak-anak kok antusias, kok senang gitu. Saya jadi merasa
ilmu saya bermanfaat seperti itu. Terus anak-anak juga semangatnya tinggi, mau sekolah ke yang lain kan jauh. Terus alhamdulillah bisa sekolah ke sini dan tiap hari masuk itu saya juga merasa senang meskipun jaraknya jauh itu nggak kerasa. Kayak lama-lama nggak terfikirkan meskipun jaraknya jauh itu. Berarti motivasinya memang Dari murni dari hati untuk mengajar anak-anak yang memang semangat belajar seperti itu, panggilan jiwa seperti itu nggih. Mungkin bisa disebut seperti itu. Karena kan nggak banyak sekolah yang bisa menerima kita yang masih di kuliah itu kan susah. Apalagi sekarang itu ada peraturan kalau mau masuk melamar di sekolah itu paling tidak sudah di semester 7 atau 8. Itu paling tidak sudah menyusun skripsi itu baru bisa diterima. Karena sekarang susah sekali bisa masuk ke dalam sekolah itu susah. Berarti jenengan sangat-sangat bersyukur. Sangat bersyukur melihat teman-teman yang lain kok masih cari pekerjaan sana sini, melamar di sekolah sana sini, saya bersyukur bisa masuk di sini. Ya meskipun jaraknya jauh, nggak seberuntung teman-teman itu. Sama mejanya mana mejanya? Sudah paham atau belum? Sudah. Kalau di sini guru tulis kelipatan. Ngapunten, aku terharu kita nggih. Nggih. Saya juga kalau menceritakan yang lalu juga terharu karena bisa sampai di titik saat ini juga nggak mudah. Dulu malah di sebagian perjalanan ini masih rusak Kak, di yang itu Bangunan-bangunan nggih. bambu-bambuan itu loh. Itu full jalannya masih batu. Batunya besar-besar dulu. Kalau hujan ya Kalau hujan ya licin. Nggih. Terus sebagian tanahnya kan kayak Longsor gitu nih. longsor, terus yang ada hanya cuma batu-batu besar seperti itu. Terus kalau panas juga berdebu kan di situ. Iya. Berdebu, terus banyak kendaraan yang lain lewat juga, polusi seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah di tahun 2024 kemarin sudah dibangun, meskipun dibenarkan, meskipun belum sepenuhnya, ya tinggal sedikit lagi lah. Dulu juga bangunan nggak seperti ini. Iya. Harapannya jenengan ke depannya apa, Bu? Harapannya semoga kita mempunyai tempat belajar yang layak, terus bangunan juga sudah berdiri, anak-anak juga semakin banyak, semakin semangat lagi mencari ilmu di sini. Harapan saya. Insya Allah anak-anak yang sekarang jenengan ajar, yang memang beneran tulus pengen belajar, beneran tulus pengen menuntut ilmu, insya Allah akan mengingat jenengan terus. Karena memang pendidikan yang penuh dengan perjuangan nggak akan terlupakan gitu. Ini juga teman saya seperkuliahan juga. Oh begitu, dua-duanya. Dua-duanya Kalau saya sama satu desa, Jadi dulu kesininya juga berdua. Jadi sekali masuk langsung 2 guru. Dulu itu pas ada 2 kelas. Alhamdulillah datang 2 itu Langsung jadi sekali juga sangat beruntung. Kalau yang satunya, yang Siti. Apa enak koncone dhewe ya. Saya dari Jambesari. Jambesari ngembal wajah. Pojok Sumo tapi. Ya utaranya pasar. Ternyata pasar. Pasar. Oh. Dekat dengan Karanganyar. bisa mendapat bantuan untuk anak-anak supaya belajarnya lebih layak, itu bangku, kursi, supaya anak-anak menulisnya itu juga nyaman, karena kan selama memakai bangku untuk mengaji itu kan anak-anak menulisnya mendongak. Terus juga saya kalau menjelaskan cuma duduk kan nggak interaktif, kelasnya juga kurang semangat. Saya juga kebiasaan di kelas itu menjelaskan sambil berjalan, sambil kayak nggak bisa diam di tempat. Jadi mohon bantuannya sekali untuk bisa mendukung, mensupport kami dengan bentuk fasilitasnya berupa kursi dan meja. Insya Allah. Ya, Ada yang mau disampaikan lagi, Mbak? sudah. Memang masih mbak-mbak ini. Iya. Ngomong bunyi. Oke. Tapi guru. Mbak Iya, iya, iya.
pesan buat Pak Prabowo enggak ya? Ya di sini belum ada MPGA Kak. Pesan untuk Pak Prabowo-nya. Orang pusat aja tadi. Enggak tahu tapi kan harus tanya ke kelurahan. Untuk masih bergilir bukan? Oh, nggih. Tapi dari sini masih belum. Sebelah-sebelahnya belum. Kelurahan. Ini muridnya. Gurunya dapat juga. Gurunya dapat, Ya sudah dapat. Gurunya Ada yang bilang kan gurunya enggak. Ya, hitungannya murid ya. Tapi kan kalau di sekolah biasanya kan muridnya 60, bisa ke 70 ya. Oh, sih lu. Monggo kalau mau Bokso lah. Mas Gip. Terima kasih ya Bu atas apa namanya wawancaranya. Semoga tetap dikuatkan oleh Allah ya tentunya. Tetap dikuatkan oleh Allah dan pasti dibalas dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Oke, Camput.